Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang The Spire Tower. Oke, jadi The Spire Tower ini intinya adalah menara gitu. Jadi menara ini tuh berasal dari bahasa Arab yaitu manara yang berarti mercusuar. Di mana minaret ini tuh memiliki makna simbolis yang mengacu pada cahaya Islam yang memancarkan dari menara masjid. Nah, 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 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menara itu adalah bangunan yang tinggi, seperti masjid, gereja, di mana bagian bangunannya itu dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya. Nah, yang kedua itu menara juga bisa diartikan sebagai bangunan tinggi untuk mengawasi daerah sekitar atau yang menjadi petunjuk bagi kapal dan sebagainya yang sedang berlayar. Di mana di pengertian kedua ini berarti fungsi menara itu sebagai mercusuar. Nah, selanjutnya ada perkembangan menara. Nah, dalam sejarahnya ini banyak banget riwayat mengenai asal-muasal munculnya menara masjid. Ada yang menyebutkan bahwa menara masjid ini tuh dikembangkan dari menara gereja, mercusuar pantai, atau sebagai menara pengawas. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa menara itu pertama kali dibangun pada tahun 665 Masehi di kota Basra pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Ketika itu pusat pemerintahan Islam tuh dipimpin sama Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana Muawiyah ini tuh bangun menara untuk menyaingi menara-menara lonceng di gereja. Nah, fungsi menara ini tuh ada dua. Nah, yang pertama itu fungsi menara itu sebagai tempat berkumandangnya azan. Jadi dari menara itu tuh azan akan bergema ke seluruh penjuru untuk menyeru umat Islam agar segera mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua itu sebagai mercusuar atau menara pandang. Nah, selanjutnya menara ini tuh terdiri dari dua bagian. Jadi ada bagian bawah sama bagian atas, di mana bagian bawahnya itu memiliki dasar yang kuat dengan biasanya tuh nggak ada hiasan sama sekali. Dan bagian atasnya itu biasanya lebih tinggi, terus kayak akan dekorasi. Nah, ini adalah contoh menara di Inggris yaitu Christopher Wren St. Mary Le Bow Tower. Nah, selanjutnya menara itu sebenarnya nggak cuma digunakan untuk masjid, tapi bisa juga untuk yang tadi aku bilang mercusuar. Nah, jadi kalau menara muslim yang pertama itu, yang tertua itu dari Qolat, dari Beni Hamad yang dibangun pada tahun 1007 di Eastern Aljazair dengan ukuran yang besar, di mana ukuran yang besar ini tuh mengekspresikan kekuatan Beni Hamad. Nah, menara ini tuh digunakan sebagai menara pengawas seperti minaret pada umumnya. Jadi menara ini sangat kaya akan dekorasi dengan banyak jendela sehingga pencahayaan lebih dan mengurangi berat struktur. Nah, terus selanjutnya ada fungsi menara sebagai mercusuar. Oke. Selanjutnya ada fungsi menara sebagai mercusuar. Ya, jadi sampai sekarang masih ada menara yang digunakan sebagai mercusuar. Nih, salah satunya itu ada Tower of Hercules, yaitu mercusuar tertua di dunia, di mana UNESCO itu menyebutkan bahwa bangunan ini satu-satunya mercusuar peninggalan Romawi yang masih terpelihara dan berfungsi dengan baik. Tuh. Terus ada juga ini Fastness Islet Lighthouse di Irlandia, di mana menara ini tuh menara yang paling tinggi di Irlandia yang masih berfungsi sampai saat ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu tuh ada menara yang masih berfungsi itu ada namanya Mercusuar di Pulau Lengkuas, MA Mercusuar di Pulau Lengkuas di Belitung. Di mana Mercusuar ini tuh mercusuar kuno, yaitu tingginya 70 meter dan dibangun pada masa penjajahan Belanda yaitu tahun 1882. Kalau perkembangan menara di Eropa selanjutnya. Terus kalau di Eropa ini tuh menara pertama kali muncul pada abad ke-10 pada masa Romawi. Tetapi dia tuh arsiteknya bercampur sama gotik.
Nah, selanjutnya ada Menara Palazzo Vecchio et Palazzo di Italia. Nah, di mana bentuk menara ini tuh kan unik ya, persegi gitu. Jadi, menara tuh nggak selalu runcing gitu atasnya. Bisa persegi, bisa bulat juga. Nanti ada contoh yang bulatnya. Nih. Terus ada menara, ini diaplikasikan pada gereja, yaitu di Saint Peter and Paul Cathedral. Di mana menara di gereja ini tuh memiliki ketinggian mencapai 122,5 meter dan bertepung emas. Nah, ini adalah contoh menara-menara. Jadi selain untuk mercusuar, untuk masjid, untuk gereja, menara juga bisa dijadikan ikon gitu. Ini salah satu contohnya yang paling terkenal, ada Menara Eiffel, ada Menara Pisa Miring, ada Big Ben gitu. Nah, selanjutnya penerapan menara di masjid. Jadi pertama kali itu menara tuh di masjid itu diterapin di Masjid Umayyah di Damaskus pada masa pemerintahan Muawiyah. Ini contoh menaranya. Bagian atasnya agak runcing dan ada juga yang berbentuk bulat. Tuh. Di mana di zaman Bani Umayyah ini menara itu dibangun untuk mengumandangkan azan untuk menyaingi menara-menara lonceng di gereja. Nah, selanjutnya ini ada masjid dengan menara yang indah dan unik. Nah, ini contohnya ada Masjid Nabawi di Arab Saudi. Terus juga ada Masjid Istiqlal di Indonesia, di mana menaranya itu dibuat berbentuk bulat. Terus ada Masjid Badasi di Pakistan, menara juga dibuat bulat. Dan ada Masjid Hasan II di Maroko, di mana menaranya ini dibuat persegi. Oke, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.